Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah sampai tema 2 ya, di subtema 2 dan 3. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya? Nah, siapkan dulu nanti buku catatannya dan buku tematiknya juga ya, jangan lupa ya. Sebelum kita mulai, ada materi yang harus kita sampaikan. Di salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang bisa kita dapatkan adalah dengan wawancara. Ya, wawancara ini dapat kita gunakan untuk mencari informasi. Nah, nanti kita akan mencari informasi tentang beberapa cara ya, cara merawat tanaman di subtema 2 dan cara merawat binatang yang ada di subtema 4. Cara merawat tanaman di subtema 3 dan cara merawat binatang di subtema 2 ya. Dengan wawancara ini kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang akan kita cari tahu informasi atau orang yang memberikan informasi kepada kita. Itu dinamakan narasumber. Pewawancara, sedangkan kita dinamakan orang yang mewawancara adalah atau orang yang mengajukan pertanyaan, ini dinamakan sebagai pewawancara. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan wawancara ya. Nanti jika kamu ingin mewawancara seorang untuk mencari informasi terkait dengan cara merawat tanaman dan cara merawat binatang, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tema dulu. Nah, tema yang akan kita cari informasinya ini tentang apa ya? Tentang apa itu ditentukan dulu temanya ya. Tema apa kita tentukan dulu. Lalu setelahnya membuat daftar pertanyaan ya. Ada berapa pertanyaan yang harus kita buat. Nah, ini dibuat daftarnya dulu, membuat daftar pertanyaan dulu. Ini yang harus kita lakukan. Dan pertanyaan ini biasanya disusun menggunakan kata tanya ya. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan 5W 1H. Nah, what, where, when, who, why, how ya. Pertanyaan dalam wawancara ini biasanya ditulis menggunakan kata-kata baku, dan hasil wawancara bisa kita laporkan menggunakan laporan wawancara. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan adalah ini ada apa itu menanyakan hal atau peristiwa. Kemudian pertanyaan di mana itu biasanya menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa ini nanti menanyakan sebab terjadinya sesuatu, lalu bagaimana ini kata tanya bagaimana itu menanyakan keadaan atau cara. Nah, langkah wawancara yang ketiga adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini biasanya berisi topik wawancaranya apa, kemudian narasumbernya apa, nama pewawancaranya apa. Nah, ini biasanya yang menjadi isi laporan hasil wawancara. Nah, kita akan belajar membuat beberapa pertanyaan. Makanya kita membuat daftar pertanyaan untuk kita tanyakan kepada narasumber. Maka kita harus tahu cara membuat kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, jelas ya, yang pertama biasanya kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan
tanda baca tanda tanya itu ya, yang seperti yang dilendeni dilendeni sama patung itu ya, gambar itu tanda tanya namanya. Kemudian yang kedua, kalimat tanya ini biasanya selalu diawali kata tanya, walaupun tidak selalu di depan ya, kadang di depan kadang di belakang ini, tapi ada kata tanyanya. Kemudian yang ketiga, kalimat tanya sering juga menggunakan akhiran kah. Misalnya bagaimanakah, kapankah, apakah, berapakah, bolehkah, atau bisakah. Kata bisa itu bukan kata tanya tapi bisa menjadi kata tanya jika ditambahkah, bisakah, dan sebagainya. Boleh itu bukan kata tanya tapi bolehkah itu menjadi kata tanya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, kalimat tanya ini berupa tanggapan yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, maka akhir kalimatnya meningkat. Apakah ini benar gitu ya? Benarkah makanan kelinci itu rumput? Itu bertanya tentang konfirmasi. Kemudian yang kelima, kalimat tanya yang mengharap tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat menurun. Misalnya bagaimana cara merawat pohon mangga, itu biasanya kemudian mengharapkan tanggapan yang jelas dan jawaban yang panjang. Ini ciri-ciri kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya dibutuhkan kata tanya. Nah, ini ada berapa macam kata tanya, walaupun tadi sudah disinggung sebentar, tapi ini akan kita bahas lebih detail ya, macam-macam kata tanya dan fungsi kata tanya itu. Yang pertama adalah kata apa. Kata apa ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Misalnya, apa yang digunakan untuk memupuk? Jawabannya misalnya kotoran ayam atau apa gitu ya. Itu kan keterangan ya, benda. Kemudian yang lainnya, apa makanan yang dimakan kelinci? Nah, ini juga pertanyaan dari kata apa. Kemudian kata tanya yang kedua berikutnya adalah siapa. Siapa ini adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kata tanya ini biasanya adalah orang atau pelaku yang pelaku dari suatu tindakan tersebut. Misalnya, siapa yang bertugas menyiram tanaman, atau siapa yang membersihkan kandang. Nah, itu kata tanya, jawabannya orang. Kemudian kata kapan. Kapan ini adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya kapan ini bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lama suatu kejadian. Misalnya 1 jam, 3 menit, 5 menit, dan sebagainya. Misalnya contoh pertanyaannya, kapan tanaman dipindah ke pot? Ini kapan ya, misalnya usia berapa bulan. Kemudian kapan pupuk diberikan? Ini juga pertanyaan dari kata kapan. Kemudian yang keempat, di mana, kemana, dari mana. Ini adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang sedang disambangi atau disinggahi. Adapun jawaban atas kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalnya, di manakah kamu membeli pupuk itu? Setelah panen, sayur dibawa kemana? Kemudian contoh yang ketiga, dari mana saja asal induk kelinci ini? Nah, ini contoh kalimat tanya, di mana, kemana, dari mana. Ini ada yang di depan, kata tanya di depan, ada yang di belakang juga. Kemudian kata tanya yang kelima, mengapa. Nah, kata tanya yang mengapa ini
biasanya menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa itu terjadi. Jawabannya biasanya adalah penyebab kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Biasanya diawali dengan karena atau mungkin sebab. Misalnya contoh pertanyaan, mengapa kandang harus dibersihkan? Maka kita jawab karena titik ini selanjutnya gitu ya. Kemudian mengapa ayah memandikan kelinci? Nah, ini bisa sebab. Ini contoh dari kalimat tanya, kata tanya mengapa. Kemudian yang selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Juga bisa untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban atas kata tanya ini. Misalnya bagaimana proses menanam bunga melati. Kemudian kata tanya yang terakhir yang akan kita bahas adalah kata berapa. Nah, kata tanya berapa ini berfungsi sebagai penanya banyak jumlah atau satuan. Jawaban atas kata tanya ini biasanya adalah banyak jumlah atau satuan yang ditanyakan. Misalnya berapa tinggi badanmu saat ini dan sebagainya. Itu ada 7 kata tanya. Nah, sekarang kita akan memasuki di subtema ketiga. Ada berapa di sana ada berapa tanaman yang dibahas, cara perawatan tumbuhan di sana. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh ini ya, Siti. Siti ini senang menanam bunga melati. Kemudian Siti membeli bibit bunga melati dan kemudian ia ingin menanamnya di dalam pot. Siti pergi ke perpustakaan sekolah untuk menemukan cara bagaimana menanam melati di dalam pot. Nah, ini ada cara yang kemudian ditemukan Siti. Yang pertama, bagian bawah potnya disiapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, diletakkan di dasar pot. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Misalnya tanahnya satu bagian, pupuk kandangnya satu bagian, terus pasirnya satu bagian, itu sama-sama ya. Jadi kemudian diisikan sepertiga saja, sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Kemudian bibit yang sudah dibeli Siti ini dimasukkan ke dalam pot. Tujuannya kemudian setelah dimasukkan, yang sisakan media lama yang tadinya untuk menanam pohon melati disisakan agar tetap menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Kemudian yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang ya. Diisikan, tapi jangan diisi sampai penuh. Sisakan sekitar 2 cm untuk memudahkan penyiraman. Jadi kalau disiram, airnya biar tidak keluar dari pot tapi masuk ke dalam tanah. Kemudian yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ini adalah contoh cara memindahkan bunga melati ke dalam pot. Kemudian di halaman berikutnya ada cara membuat pot gantung. Tuh, kalian bisa melihat gambarnya ya, dari botol bekas minuman. Yang pertama dipotong. Lihat bahan-bahannya, ada botol plastik bekas, kemudian ada pipa perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Pertama dipotong bagian bawah botol ya, dipotong, kemudian direkatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong agar tidak runcing.
Kemudian buat 4 lubang di bagian yang berperekat agar tidak runcing dan tidak mudah lepas dia diberi perekat. Kemudian buat lubang di bagian yang berperekat itu diberi lubang, dimasukkan tanamannya ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Setelah itu masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku di dinding dan tutup bagian yang terbuka dengan kayu yang pipih. Ini caranya ya, cara memindah tanaman menggunakan ke dalam pot gantung dari botol bekas. Di halaman selanjutnya, anak-anak kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Ini ada beberapa hal di situ ya. Yang pertama, gunanya hutan bakau apa? Itu ada di situ. Kemudian untuk merawat hutan bakau itu ada apa saja? Itu di situ dinamakan ada penyiangan dan penyulaman. Penyiangan itu untuk membasmi hama dan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit dan pohon bakau lain yang seumur. Ini tujuannya agar pohon bakau dapat tumbuh secara seragam, dan pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Ada beberapa binatang yang menjadi hama pohon bakau ini, adalah kepiting, kemudian ada ombak dan binatang yang lainnya. Kemudian di akhir subtema 3 ada cara pemeliharaan pohon mangga. Pohon mangga ini gampang ya ditanam di Indonesia dan banyak sekali jenisnya. Banyak orang Indonesia yang menanam pohon mangga ini di halaman rumahnya. Pemeliharaan pohon mangga itu diantaranya adalah penyiangan. Penyiangan ini mencabut rumput atau tumbuhan liar yang mengganggu pohon mangga. Kemudian ada pemupukan, kemudian pemangkasan dan pengendalian hama. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Jadi kalau pohon mangga sudah ditanam, kemudian tanahnya merosot karena kehujanan, sehingga akarnya kelihatan, maka ditimbun lagi dengan tanah. Itu namanya pembumbunan. Di subtema keempat ada beberapa cara perawatan hewan yang disajikan di buku siswa. Yang pertama adalah Dayu yang senang memelihara kelinci. Kelinci Dayu ini lucu-lucu. Dia punya beberapa ekor kelinci. Dayu memelihara kelinci, diantaranya yang dilakukan Dayu adalah menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci. Dayu juga membersihkan kandang kelinci secara rutin. Dan setiap hari Dayu juga memberi makan dan minum. Makanan yang disukai kelinci adalah sayur-sayuran dan wortel, kangkung, dan ada juga biskuit khusus kelinci yang kemasan ya. Ini yang biasa dimakan kelinci. Dayu juga memotong kukunya dengan rutin biar sehat. Ini cara merawat kelinci. Ini adalah petunjuk merawat kelinci. Yang di sini pertama yaitu memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara, sekitar umur 2 tahun, kemudian menyiapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci ini sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar sekali. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali.
Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Dan beri makan dan minum secara rutin. Memandikan kelinci jika badannya kotor. Kemudian pergunakan air hangat ketika memandikan kelinci. Berikutnya, perawatan anak ayam. Petunjuk perawatan ayam: memilih anak ayam yang sehat. Kalau kita ingin melihara, sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Kalau ingin berternak ya secara benar-benar, maka bisa memelihara yang banyak. Tapi kalau kita untuk latihan, maka cukup 2 atau 5 ekor saja. Kemudian siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Kemudian beri alas jerami atau kertas agar kandang mudah dibersihkan. Nah, ketika ayam masih kecil, gunakan lampu untuk menghangatkan ruangan. Kemudian nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Diberi minum kandangnya, mengganti air minum ayam setiap hari, memberi makan setiap hari. Ayam biasanya suka biji-bijian ya, seperti beras, gandum dan sebagainya. Simpan kandang ayam di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya, misalnya tikus, kucing, atau binatang yang kadang memangsa anak-anak ayam. Nah, setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar, kulitnya sudah bulunya sudah berubah dan cenderung lebih kuat. Kemudian yang terakhir, ini ada perawatan ikan. Kamu bisa membuat cerita ya. Kemarin kita sudah belajar membuat cerita dari gambar. Kamu bisa membuat cerita dari gambar tersebut. Di situ ada cara merawatnya. Yang pertama, disediakan akuarium dan air yang bersih, kemudian memberi makan setiap hari. Akuariumnya juga dibersihkan ketika kotor ya. Ketika kotor segera membersihkan akuarium. Nah, ini cara merawat ikan. Demikian mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.